Ketemu lagi dengan saya di channel Nang MJ. Kali ini saya akan melanjutkan dari materi akuntansi kemarin. Kemarin kan kita sudah membahas di video sebelumnya itu terkait dengan bukti transaksi atau sumber pencatatan. Kemarin kan kita sudah membahas sumber pencatatan dan persamaan akuntansi. Nah, sekarang kita lanjutkan di video ini adalah bagaimana pencatatan transaksi keuangan ke dalam persamaan akuntansi. Nah, sekarang kita bahas atau kita belajar bersama dengan ilustrasi contoh transaksi begitu ya. Bagaimana persamaan akuntansinya dalam sisi debit dan sisi kreditnya. Kita belum pada pencatatan dalam jurnal ya. Ini kita hanya untuk memahami bagaimana kita untuk membedakan pengaruh pengurangan penambahan di aktiva atau di pasiva, tapi selalu balan atau seimbang antara sisi pasiva dan aktiva. Oke, kita lanjut tidak lama-lama. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, like, komen, dan share. Nah, juga bagi yang nanti membutuhkan materi ini bisa diunduh di Google Drive di deskripsi di bawah ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini transaksi pertama. Contoh pada tanggal 1 Juli 2020, Pak Ahmad misalkan memulai usahanya itu membuka kursus komputer dan akuntansi dengan nama Mega Komputer. Nah, Pak Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 60 juta sebagai modal, gitu ya, sebagai ekuitas. Nah, bagaimana ini analisanya? Tuan Ahmad atau kita ya, atau kalau BUMDes pemerintah desa menyertakan modalnya kepada BUMDes, pada unit usaha. Nah, atau kalau kita sendiri nih membuka usaha dan kita menyertakan atau menginvestasikan modal sebesar 60 juta tunai. Nah, bagaimana pengaruhnya di akuntansi? Nah, analisisnya, aktiva bertambah ya, sisi kiri kanan ya kalau dari teman-teman. Aktiva bertambah, aktivanya berupa apa? Yaitu berupa uang kas ya. Berupa uang kas. Dan pasivanya juga bertambah berupa ekuitas atau modal senilai 60 juta yang tadi sesuai di contoh transaksi. Aktivanya itu berupa uang kas. Nanti mungkin kalau teman-teman bingung yang dimaksud aktiva atau pos-pos di aktiva itu apa saja, akan dengan sendirinya kalau kita memahami kita akan mengetahuinya. Nah, dalam pencatatan persamaan akuntansinya berarti ini teman-teman, pada tanggal 1 Juli sesuai tadi, aktiva berupa kas senilai 60 juta karena tadi tunai ya, tunai. Kemudian pasiva berupa ekuitas ini senilai 60 juta. Debit kredit, aktiva pasiva selalu seimbang gitu ya, atau sama. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Transaksi kedua nih di bulan Juli pada tanggal 5 Juli tahun 2020, perusahaan membeli komputer sebanyak 5 unit senilai 27 juta tunai. Perusahaan membeli komputer sebanyak 5 unit tunai. Nah, berarti uang yang tadi 60 juta dikeluarkan. Berarti ada yang berkurang. Berkurang yaitu di sisi aktiva berupa uang kas atau berupa kas. Yang bertambah juga aktiva berupa peralatan atau komputer tadi ya. Komputer senilai 27 juta. Nah, ini ya, aktiva berkurang, yaitu aktivanya berupa uang kas dan aktiva berupa komputer bertambah, atau aktiva jadi switch, pindah tempat dan berubah bentuk.
dari uang tunai menjadi harta berupa komputer gitu, sesuai dengan yang bahasan kemarin. Nah, pencatatan dalam persamaan akuntansinya, nah ini di sisi aktifanya uang kas tadi berkurang senilai 27, tanggal 5 nih yang di bawah. Berarti sisa uang kas ada 33 juta karena dikeluarkan. Kemudian yang bertambah aktiva berikutnya yang masih dalam komponen golong akun aktiva, yaitu komputer senilai 27 juta. Jadi totalnya tetap senilai 60 kan gitu. Untuk ekuitas tidak ada pengaruh atau tidak ada perubahan, masih tetap gitu ya. Nah, sekarang perbedaannya adalah ekuitas atau di pasipa itu yang senilai 60 juta itu ada berupa uang kas senilai 33 juta dan berupa komputer 27 juta. Begitu, teman-teman. Selanjutnya pada tanggal 15 nih untuk transaksi yang ketiga, perusahaan membeli sebuah gedung atau tempatnya untuk usaha tadi peralatannya atau komputer gitu ya, senilai 27. Nanti membeli sebuah gedung dengan harga 24 juta, dibayar tunai 5 juta, jadi tidak dibayar sekaligus, sisanya kredit. Berarti yang berpengaruh di aktiva, uang kas berkurang senilai 5 juta, aktiva berupa gedung atau aset tetap senilai 24 juta bertambah, diimbangi dengan bertambahnya utang senilai sisanya yang kredit itu, berarti 21 ya. Nah, ini analisis transaksinya. Perhatikan, aktiva berkurang berupa kas 5 juta ya. Kemudian aktiva bertambah berupa gedung senilai 24 juta, tapi juga bertambah di sisi pasipanya berupa utang senilai 19 juta. Oke ya. Nah, bagaimana dalam persamaan akuntansi dalam bagian seperti ini? Aktiva itu akan berupa kas, komputer, dan sekarang ditambah dengan gedung senilai 24. Uang kas tadi sisanya kan 33 juta lagi, tadi dikurangi lagi 5 berarti sisa 28 ya. Komputer masih tetap, gedung di aktiva bertambah berupa gedung senilai 24 juta. Untuk di pasipanya, kalau ekuitasnya masih tetap, utang yang bertambah di sisi pasipa yaitu senilai 19 juta ya, begitu. Lanjutkan untuk transaksi keempat, pada tanggal 20 Juli perusahaan menerima pendapatan kursus akuntansi sebesar 800.000. Ini contoh saja ya. Nah, ini kita pada tanggal 20 menerima nih uang berupa kas, berarti kasnya bertambah di sisi aktiva berupa kas bertambah senilai 800. Kemudian di sisi pasipanya berupa pendapatan. Ini kita masih belum menyusun dalam neraca atau laba rugi ya, untuk lebih ke persamaan akuntansinya. Nah, ini aktiva bertambah berupa kas 800, kemudian pasipa bertambah berupa modal. Karena pendapatan di sini dicontohkannya sebagai penambahan modal dari hasil usaha berupa pendapatan tadi, begitu senilai 800. Pencatatan dalam persamaan akuntansi ini seperti ini. Kas tadi kan saldo awalnya yang menjadi saldo akhir di tanggal sebelumnya itu senilai 28. Sekarang bertambah senilai 800 dari hasil usaha. Jadi 28.800. Komputernya masih tetap, gedung masih tetap. Tidak berubah ya. Nah, perubahan di pasipa di
ekuitas. Di sisi pasipa itu ekuitas pertama senilai 800. Jadi selalu sama antara sisi aktiva dan pasipa. Oke, selanjutnya transaksi yang kelima, ini tanggal 23 Juli membeli peralatan kantor dari toko Subur Jaya senilai 1.500.000 secara kredit. Ini kredit ya, bukan tunai, ini berarti tanpa uang. Berarti yang berubah di sisi aktivanya senilai 1,5 juta bertambah, yaitu berupa peralatan kantor. Di sisi aktiva, maaf ya, di sisi aktivanya akan bertambah senilai 1,5 juta berupa peralatan kantor. Dan utang di sisi pasipa bertambah senilai 1,5 juta. Nah ini ya jelasnya, aktiva bertambah berupa peralatan kantor, kemudian pasipa bertambah berupa utang. Seperti itu. Bagaimana pencatatan dalam persamaan akuntansinya? Ini saldo awal, berarti dari saldo akhir yang bulan kemarin, tanggal kemarin, yaitu senilai 28.800.000 uang kasnya. Nah, karena kita membelinya secara kredit, jadi tidak berpengaruh pada uang kas. Tidak ada pengurangan, tidak ada juga penambahan. Komputer masih tetap, gedung masih tetap. Nah, ini peralatan, oh maaf nih, peralayan. Oke, belum sempat diganti ya. Peralatannya senilai 1,5 juta. Bagaimana di sisi aktivanya? Utang yang kemarin kita sudah punya 19 juta, sekarang ditambah utangnya 1,5 juta. Gitu ya. Kalau kemarin utangnya kepada toko gedung komputer ya, kalau nggak salah. Nanti ada di soal di atas. Kemudian utang bertambah senilai 1,5 juta kepada toko Subur ya, 1,5 juta. Nah itu jadi tetap aktiva pasipa selalu seimbang, walaupun yang mempengaruhi penambahan pengurangannya beda-beda, tapi harus selalu balan. Oke. Selanjutnya transaksi tanggal 6. Ini tanggal 30 Juli perusahaan membayar gaji karyawan. Jadi walaupun perusahaan baru berjalan, karena sudah 1 bulan sesuai dengan perjanjian kan, gaji karyawan tetap harus dibayar. Walaupun kita belum berpendapatan. Nah dalam contoh ini kita tadi kan sudah berpendapatan yaitu senilai 800.000. Contoh saja inilah ya. Analisis transaksinya, aktiva akan berupa berkurang. Yang berkurangnya karena kita membayar uang berarti berupa kas senilai 500.000. Nah, di sisi pasipanya yang akan berkurang adalah modal senilai 500. Walaupun kita tidak, karena kita sudah berpendapatan, tadi kan 800 tidak mempengaruhi modal pokok yang 60 juta untuk pengeluaran ini. Contoh di sini seperti itu. Nah, bagaimana pencatatan dalam persamaan akuntansi seperti ini? Saldo awal yang tadi 28.800 uang kas yang ada, sekarang dikeluarkan 500, sisa menjadi 28.300. Komputer tidak berubah, gedung tidak berubah, peralatan juga tidak berubah. Nah, di sisi pasipanya pengeluaran senilai 500. Diambil dari modal tadi ya, tapi tidak mengambil secara langsung dari yang 60 juta karena kita sudah menambah modal tadi dari pendapatan senilai 800. Oke, selanjutnya secara lengkapnya kalau persamaan akuntansi dibuat satu bagan seperti ini. Tadi kan dipisah-pisah sesuai dengan transaksi biar kita mudah untuk memahaminya begitu. Nah ini yang kalau disatukan seperti ini, tanggal 1 kita akan menyertakan modal atau menginvestasikan modal atau ekuitas pada perusahaan berupa uang kas senilai 60 juta. Nah itu di pasipanya berupa ekuitas. Kemudian tanggal 5-nya kita mengeluarkan uang untuk membeli komputer 27 juta, uang berkurang tapi komputer yang bertambah di sisi aktiva. Di sisi pasipa masih tetap berubah
tidak berubah maksudnya. Kemudian pada tanggal 15 kita membeli gedung senilai 24, tapi baru dibayarnya 5 juta. Jadi uang kas berkurang senilai 5. Gedung bertambah, tapi utang juga bertambah, antisipasi nilai 19. Kemudian tanggal 20 kita baru mulai menerima pendapatan senilai 800, uang kas menjadi bertambah. Kemudian ekuitasnya juga bertambah. Kemudian tanggal 23 kita membeli peralatan secara kredit. Peralatannya bertambah, utang juga bertambah. Nah, kemudian terakhir tanggal 30 di bulan Juli tahun 2020 kita membayar gaji karyawan senilai 500, berarti uang kas berkurang senilai 500. Jadi kas saldo akhir di bulan Juli adalah 28.300, komputer masih tetap, kemudian gedung masih tetap, peralatan belum tetap. Di sini kita belum berbicara penyusutan nilai, nantilah jadi jurnal itu. Pada saat kita membahas bagaimana membuat laporan keuangan dengan jurnal. Kalau ini kan kita untuk memahami persamaan akuntansi. Penjelasan lebih untuk detailnya dari metode materi sebelumnya. Nah, seperti itu kawan-kawan, teman-teman semuanya, Bapak Sipa, dan juga senilai 2.500, kemudian ekuitas senilai 60.300. Modal bertambah karena dari pendapatan tidak terpakai semuanya. Begitu. Jadi total kiri kanan antara aktif pasifa sama persis, ya seperti itu. Kalau dimasukkan dalam format atau laporan keuangan, misalkan untuk laba rugi, perubahan modal dan transaksi seperti ini, dari transaksi yang tadi tanpa kita membuat jurnal ini ya, karena tujuan di sini kan materi untuk memahami bagaimana sisi kiri sisi kanan sesuai dengan prinsip persamaan akuntansi, begitu ya. Oke ya, sebelum ke contoh dibuat laporan keuangannya, nah ini menjadi patokan atau pedoman kita dalam menyusun laporan keuangan, dalam mencatat apa yang mempengaruhi, dipengaruhi, berkurang atau bertambahnya seperti ini teman-teman. Nomor 1, komponen laporan keuangan, debit kredit keterangan. Nomor 1, aktiva. Nah ini debit, di kolom debit bertambah, kalau berkurang di kredit. Keterangannya aktiva bertambah di debit. Kewajiban bertambah di kredit, ya. Ekuitas bertambah itu di kredit. Pendapatan kalau bertambah itu di kredit. Beban kalau bertambah itu di debit. Sebaliknya, aktiva kalau berkurang itu di kredit, berarti kan begitu. Kewajiban kalau bertambah itu di kredit, ya. Kemudian ekuitas kalau bertambah di kredit, pendapatan kalau bertambah di kredit, beban kalau bertambah di debit, beban kalau berkurang. Kayaknya kalau beban logikanya semakin hari semakin nambah ya. Tapi kalau untuk rumus persamaan akuntansi seperti ini, sebaliknya, begitu ya. Nah, oke, kita contohkan sekarang pada ini. Laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi seperti apa? Ini contoh laporan laba rugi selalu ditulis di atas gitu ya. Kemudian nama perusahaannya, kemudian periode laporan. Nah, ini pendapatan diurai, pendapatan jasa ini contohnya karena baru punya pendapatan sumbernya dari satu yaitu jasa. Di contoh tadi kan di transaksi senilai 800. Beban juga baru satu beban yang kita contohkan di sini yaitu beban gaji senilai 500. Jadi kita punya laba usaha senilai 300. Nah, ini kalau ada beban lain-lain, waduh maaf nih, lain karena maaf belum sempat diganti. Kemudian laba bersih sebelum pajak senilai 300 karena beban lain-lainnya dicontoh tidak ada gitu ya. Nah, itu kalau kita susun dalam laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi gitu ya. Nah, untuk berikutnya berarti susunannya adalah kita menyusun laporan perubahan modal. Nah, ini kita sama tak? Sama untuk
Di atasnya ada judul laporan perubahan ekuitas, nama perusahaan, periode laporan. Ya. Ekuitas awal 0, investasi tadi kan di perusahaan senilai 60 juta, laba dari laporan laba rugi tadi 300 ya, 300, berarti modal bertambah senilai 300 menjadi 60 juta 300. Raib ini pengambilan untuk pemilik mengambil modal untuk keperluan tidak ada, 0, berarti perubahan modal akhir atau modal akhir adalah senilai 60 juta 300 gitu ya. Nah, bagaimana neracanya? Seperti ini teman-teman. Nah, kas 28.300 kita ngambil dari saldo akhir tadi yang dikalikan. Perlengkapan berupa komputer itu 27, peralatan 1.500.000, gedung 2.400.000, kemudian total aktiva menjadi 80.800. 80.800. Utang usaha 25.500, ekuitas 60.300, total pasifa 80.800. Jadi sisi kiri, sisi kanan, sisi aktiva dan pasifa selalu sama. Jadi total aktiva sama dengan total pasifa. Nah itu teman-teman semuanya, penjelasan bagaimana kita menyusun laporan keuangan berdasarkan transaksi. Ini baru kita pada persamaan akuntansi ya. Kita lanjutkan nanti pada materi berikutnya. Setelah materi ini tunggu aja ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian komen, like. Kalau ada pertanyaan atau masukan, saran, pendapat, silahkan dalam menu komen untuk memberikan masukan ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.